Halo, selamat malam di Kumis Podcast Podcast. bersama saya Alda Dan dan saya Andri. seperti biasanya di sini kami akan membacakan suatu kisah atau pengalaman yang dikirim oleh yang bernama Rohman ya. Rohman. Dia kemarin ngirim tuh, saya lihat notif di Gmail, dia katanya akan apa ya? Minta disuarakan lah ceritanya gitu. Minta diceritakan lah. Nah. Berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Pada saat dia berada di kampungnya ya. Iya, Dia itu menceritakan apa ya, bertemu dengan sosok ya, bisa sebut sosok apa ya, yang sudah meninggal gitu bisa dibilang gimana ya? ya, seperti itulah. Nanti Ya, detailnya nanti kita ceritain lah ya. ceritain aja lah. Pokoknya si Roman ini tuh rumahnya yang pasti dekat pemakaman ya. Dan ini tuh nama Rohman tuh udah kita samarkan lah ya namanya. Soalnya dia yang bilang karena kejadian ini tuh sangat-sangat ya apa ya? Ya bikin shock juga dan agak ya Nggak mau tidak lihat memungkinkan identitasnya. lah untuk mengungkapkan identitasnya gitu yang meninggalnya, karena kan ya emang gak etis juga lah. Terus si Roman ini tuh memang, oh ini kejadiannya malam Jumat katanya ya. Iya, malam Jumat pada Dan saat ya dia tuh emang rutinitasnya tuh suka ke masjid ya. ya emang ada pengajian rutinan gitulah. Selalu ya, setiap malam Jumat Iya, sih, setiap malam aktivitasnya Jumat. seperti itu. Cuman Oke. posisinya tuh emang ini tuh agak jauh juga ke Rumahnya masjid. Oh, ke masjid. Ke masjidnya. Ya mungkin nantilah kita ceritakan secara detailnya. Daripada lama-lama lagi kita ceritain aja mungkin ya langsung ya. Ya, Oke, bersama Kumis Podcast untuk ceritanya akan segera diputar. Jadi ini tuh bisa dibilang hal mistis, bisa dibilang gimana lah pokoknya. Janggal juga. Jadi si Roman ini kejadiannya pada malam Jumat setelah ia pulang dari pengajian rutinan di masjid. Nah, si Roman ini memang ya bisa dibilang aktif di organisasi masjid lah ya. Nah, setelah pulang dari masjid, karena jadi gini keadaannya tuh rumah si Rohman ini dekat dengan pemakaman, dan untuk jarak dari rumah si Rohman ke masjid itu agak jauh juga, jadi memang melewati juga pemakaman itu. Terus dia seperti biasanya jalan kaki ya? Jalan kaki, karena kan emang sedang di kampung tuh dia tuh, rumahnya tuh emang di kampung lah. Terus bukan jalan yang aspal gitu, bukan setapak ya? Emang setapak lah, jadi masih dibilang tanah merah lah gitu. Jadi Melewati kebun ya. ketika ia sudah menyelesaikan sebuah pengajian di masjid, yaitu pulang jarak sekitar beberapa ratus meter dari jarak masjid tersebut. Bentar, dia biasanya pengajian tuh jam berapa tuh malam Jumat? Ya tuh setelah selesai Isya biasanya dimulai, berarti sekitar 7:30, dan selesainya tuh sekitar jam 10 malam. Berarti jam 10 dia buat pulang jam 10 gitu, setelah beres acara itu. Enggak, untuk pulangnya sih yang ia bicarakan tuh ia tuh pulang
ya sekitar jam 11 setengah 12-an, soalnya kan Diam dulu. iya kan Nongkrong dulu. organisasi juga kan di situ gitu. Jadi yang beres-beresnya tuh juga iya juga gitu kan. Ya bisa dibilang panitia lah gitu kan. Nah, sekitar jam 11 ya pulang beberapa ratus meter sudah agak menjauh dari masjid itu, ya sama-sama melihat, ya kan itu juga agak jauh juga ya dari ke masuk ke pemakaman itu untuk ya untuk menuju ke rumah, melewati dulu pemakaman kan. Jadi sama-sama dia lihat ada rombongan bawa keranda gitulah. Cuman ya tuh kan aneh gitu kan, ini siapa kan yang meninggal gitu kan. Terus Malam-malam malam-malam juga banyak iring-iringan. Cuman kan anehnya tuh yang ia tahu itu ya emang ada beberapa masjid sih ya, cuman pemakamannya tuh emang di situ doang. Nah, Ya ada beberapa daerah juga. Cuman anehnya tuh kok nggak tahu berita sama sekali gitu. Ya cerita, ya kan ingin memperjelas penglihatannya juga, dia lari untuk menghampiri satu rombongan itu. Ya, lari. Nah, ketika sampai, ya tuh ada di barisan belakang lah ya, yaitu menepuk pundak dari seseorang rombongan itu. Nah, cerita, ia menanyakan, ini siapa yang meninggal? Terus kata seseorang yang ia tepuk itu, terus ya tuh ya si sosok bukan sesosok sih, seseorang yang ia tepuk pundaknya tuh menjawab, oh ini pak, yang meninggal tuh Pak Usman. Ya ini namanya kita udah samarkan lah ya, Pak Usman. Oh Pak Usman, ya innalillahi gitu kan. Karena ya samar-samar ya juga agak tahu, cuman nggak dekat lah sama orangnya ta. Cuman tahu lah ya. Cuman tahu karena ya daerah-daerahnya tuh emang ya bisa dibilang saling tahu lah gitu orang-orangnya, cuman nggak kenal deket lah. Nah cerita ya iya juga si Rohman ini tuh ikut rombongan itu gitu. Ya, ikut mau memakamkan. Ya udahlah ikut aja gitu kan. Nah pada saat perjalanan menuju pemakamannya itu, ya tuh agak aneh, kok nggak ada isak tangis. Kan biasanya kalau meninggal keluarganya ada lah ya yang raut-raut wajahnya yang berduka gitu. Ini tuh nggak ada. Ini tuh pada gimana ya, bisa dibilang flat lah ya, flat lah, mukanya tuh pada datar. Ya cerita, tapi ya udahlah ya hiraukan, karena selain mengobrol dengan tadi seseorang yang dia tepuk, dia itu sempat berkomunikasi juga sama yang lain gitu. Nah iya tuh pasti pemakaman waktu ikut rombongannya itu gitu kan, ya tuh ingin ya menanyakan kok dimakamkannya jam segini, cuman anehnya tuh nggak ngejawab. Nggak ngejawab. Berarti memang ditanya, cuman nggak ngejawab. Nah ya mungkin mikirnya ya udahlah ya udah mikirnya mungkin ya lagi sakit, lagi sedih juga mungkin ya, keluarganya gitu kan, agak terpukul juga mungkin. Ya udahlah dia hiraukan gitu. Lanjut. Nah ya tuh lihat
proses pemakamannya, melihat dan lihat juga lubang makamnya juga. Berarti emang udah ada beberapa penggali kubur juga di sana. Iya ada ya sebagian orang-orang udah nunggu di sana gitu, ada yang dan kayak selayaknya memakamkan Seperti biasanya. seperti biasanya gitu kan. Nah, ya juga lihat dan malahan dia juga jelas banget gitu melihat ketika penurunan Mayat. jenazahnya tuh ke liang lahatnya tuh, ya lihat. Dan yaitu ya melihat juga batu nisannya itu kan, benar namanya Usman. Terus ada kayak prosesi pendoaan gitu sama. Ada pokoknya ya kayak biasanya aja lah pokoknya. Nah setelah itu ya kan ikut ngedoa juga lah. Ya udahlah, selang beberapa menit dia udah ngedoa, ya tuh lihat masih ada banyak orang tuh gitu. Nah ya tuh lihat udahlah ya pamitan ke sebelahnya juga. Nah ya tuh pamitan tuh ya nggak digubris sama sekali lah gitu. Pada diem ya pokoknya mah. Diam. Diem aja. Dan itu tuh ya tuh agak aneh juga gitu. Nah selesai ya pergi aja lah ya, pergi selang beberapa langkah lah ya, bisa dibilang beberapa langkah ia melihat ke belakang. Seketika orang-orang yang banyak itu menghilang semua, hilang semua. Dan kan biasanya harusnya ya kelihatan lah ya kalau kuburan baru. Ya. Ini tuh nggak ada. Ya kan apalagi ini baru beberapa langkah. Nah gitu, nggak logis banget kan, langsung hening, nggak ada siapa-siapa. Emangnya Naruto ya? Gitu, kaget karena ya itu jelas banget gitu yang dia alami itu gitu. Ya nengok ke kanan kiri gitu kan, ke sekeliling karena emang ngebentang luas juga gitu kan. Nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi dia balik lagi nggak itu? Maksudnya Balik lagi ke sana itu kan lihat nggak ada nih ke pemakaman. jadi dia tuh melihat ke belakangnya tuh udah setelah 7 langkah, udah beberapa langkah lihat. Jadi masih dekat ya? Masih dekat. Karena masih dekat dan agak aneh juga, ya udah dia tuh memutuskan untuk langsung aja pergi. Udah. Karena takut juga gitu Ngerasain kan. aneh nih gitu. Aneh. Atau halu atau apa mungkin ya. Ya lari kan, kaget juga lari karena ya juga memang benar-benar apa ya, tahulah gitu, dan emang pernah juga ngalamin hal mistis karena emang pemakaman juga lah ya. Cuman nggak seaneh ini gitu, yang biasanya dia biasa-biasa aja gitu Kan biasanya kayak suara mungkin atau sosok lah ya, bayangan kayak gitu. Ini malahan kayak orang aja gitu biasa. Ya lari sambil sampai jatuh-jatuh gitu kan. Nah, ketika ya keluar dari area itu tuh, area kuburannya tuh, dan udah lari kan ya, pokoknya udah masuklah ke rumah gitu kan, dan di rumah tuh kayak pada kaget gitu ngelihat si Rohman ini. Kenapa si Rohman tuh ya nggak nyeritain lah, biasa lah, enggak gitu kan. Nah keesokan harinya kan bisa dibilang di rumahnya si Rohman tuh ngewarung juga lah ya.
warung. Nah, ketika bagian si Rohman yang menjaga, ada seseorang yang ia tahu juga lah gitu. Ya itu namanya Usman datang buat belanja lah ke warungnya tuh, ke rumahnya tuh. Tapi seperti biasanya itu seseorang itu suka belanja di warung itu. Iya biasa, makanya kan dia bilang Kaget juga ya, agak kaget dan nggak nyangka ya. gak nyangka, karena kan bisa dibilang dia tuh tahu cuman gak kenal dekat gitu kan. Berarti ini posisinya emang benar-benar aneh ya. Nah ketika itu tuh dia tuh kan agak kaget juga kan, yang belinya tuh si Usman. Ya Tapi kan semalam dia bisa nyangka, oh kan halu ya. ah, Kan jadi bingung juga ya. bingung juga, halu itu kan yang malam tuh mah halu, cuman di dalam hatinya tuh agak beda gitu ngelihat si Usman tuh. Si Usman yang biasa aja gitu, cuman si Rohman ini bilang si Usman ini tuh kayak yang beda lah pokoknya. Nah, Tapi dia ngobrolin nggak kejadian semalam ke si Usman? enggak. Karena mungkin takut kesinggung juga lah ya. Ya udahlah, selayaknya belanja biasa, ngobrol-ngobrol ya, ketawa ke TV biasa, cuman nggak ngobrolin hal yang itu kan. Nah, jadi udahlah ya lempeng aja. Karena bisa dibilang satu hobi juga, jadi ngobrolin hobinya gitu kan. Nah, setelah beberapa bisa dibilang 7 hari lah, 7 hari 7 hari setelah itu, setelah kejadian semalam lah ya, bisa dibilang ada berita bahwa si Usman ini meninggal. Usman ini meninggal setelah kejadian semalam dan si Usman ke warung itu. Jadi kan kejadian nih semalam, besok siangnya si Usman datang. Nah setelah 7 hari berikutnya si Usman ini meninggal, ada beritanya. Meninggal, ada beritanya. Dan dia tuh bergegas juga ingin ya datanglah gitu ke rumah si Usman gitu. Dan dia belum dimakamin juga, itu tuh sekitar siang lah, jam 10-an lah, Pagi berarti ya. ya pagi lah gitu. Nah ketika ya kan ikut tuh rombongan buat nganterin jenazah si Usman ini, dan dia tuh tersadar pada saat dia di dalam rombongan nganterin iring-iringan itu tuh nganterin si jenazah si Usman ini, si Rohman agak kok keadaannya kayak yang di malam tadi ya, Yang semalam sebelumnya. Malam sebelumnya. Dan itu tuh yang bikin kayak flashback dia gitu. Oh jadi kan dia apa ya, sebelumnya tuh yang halusinasi itu dia ngerasain kayak di sekitarnya tuh biasa kan prosesi pemakaman gitu. Terus yang ini pada saat meninggal itu sama kayak gitu kejadiannya. Berarti kayak ada jabu itu. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Nah, cuman anehnya tuh ya, ya tuh gimana ya, melihat sekeliling ke belakang ke depan itu bener-bener kayak kejadian waktu malam Jumat yang sebelumnya gitu. Cuman bedanya mungkin dari apa ya, dari keluarga atau orang-orangnya gitu ada isak tangis mungkin. Ada isak tangis, berduka biasa. Cuman gitu. sama beda waktunya doang gitu. Sekarang siang gitu, pagi. Ya proses pemakamannya mah ya jam 11-an.
jam 11-an ya, jam 10-an ke rumahnya. Dan masih gak nyangka mungkin ya. Dan kan waktu itu juga ya datang ke warung terus enggak, maksudnya pada saat dia lari untuk menepuk seseorang itu tuh ya kan lihat juga kejadiannya itu tuh jam 11 malam. Dan ini ngemakaminnya jam 11 siang. Oh gitu, anjir. Udah kan. Ini juga gua tapi bacanya tuh kayak orang-orang yang waktu sebelumnya itu orang yang sama. Enggak, beda. Orang-orangnya Beda, cuman kayak gitulah pokoknya mah. Cuman orang-orangnya ya beda gitu. Cuman ya pokoknya persisnya tuh kayak bajunya sama. Kayak gitu doang. Ini ngeri juga sih. Ngeri lah pokoknya. Kayak gimana ya, pertanda bisa dibilang pertanda seseorang akan meninggal gitu. Terus pas dia ikut memakamkan dejapu ya, kayak dejapu anjir. Ini kayak waktu itu. Nah, cuman waktu ya ini ya nyeritain lagi itu ya. Ya tuh kan beres lah pemakamannya. Ya melihat si jenazah turun ke liang lahat sama persis kayak waktu malam sebelumnya. Lihat ya agak syok juga gitu kan. Ini udah nggak bener nih. Pokoknya karena dia inget sama persis kayak malam sebelumnya gitu kan. Nah, ketika ia pergi lagi, ya sekitar 7 sama lah ya hitung lagi lah ya 7 langkah, karena ia juga mungkin takut, trauma lah ya, ia melihat ke belakang. Dan memang benar itu mah real pemakaman. Berarti dia sempat memikirkan takutnya ini tuh halusinasi lagi gitu ya. Dan ternyata ini bukan. Benar gitu. Benar. Ini dibalik kejadian apa ya? Menurut lu ini gimana nih anjir? Ya, dibalik kejadian mistisnya nih ya, atau kejanggalannya di luar hal itu, ya kita doakan aja lah ya untuk almarhumnya gitu. Ya. Cuman yang gua anehin gitu, itu pada saat sebelumnya kok si Rohman ini tuh kayak kok bisa dikasih pertanda gitu. Nah gitu. itu maksud gua tuh. Apakah dia apa ya, kasih bocoran itu apa gimana? Nggak tahu juga tuh. Kayaknya ya pertanda juga lah ya kan. Terus apalagi kalau di posisi si namanya ini kan pasti anjir gila sih ngebayanginnya kayak ya kayak lu tahu gitu bahwa jadi setelah kejadian itu tuh ya tuh sadar bahwa waktu ketemu si Pak Usman waktu belanja ke warungnya tuh ya berarti dia mengetahui bahwa Pak Usman ini tuh sebentar lagi meninggal. Ya, jadi kayak pertandanya seperti itu ya. Terus gak tahu ini tuh kebetulan atau memang kelebihan gitu. Tapi kalau memang kelebihan, dikasih kelebihan ini, wah ngeri juga. Ya kalau misalkan kebetulan ya namanya juga kebetulan gitu kan, bisa apa ya, percaya nggak percaya gitu. Menurut gua sih ya ini ngeri banget gitu, maksudnya ya lu bayangin lah waktu malam lu ngikutin pemakamannya, dan waktu setelah beberapa hari ya lu ngikutin juga pemakamannya gitu ya. Yang real gitu ya. Real gitu anjir. Maksudnya gila, ini bener sih kayak yang dikasih trailer gitu. Gue baru denger nih si cerita ini. Gua juga baru. Soalnya kan biasanya dari cerita yang kita suarakan ya, kayak bertemu sosok. Kalau ini kan lebih kayak jadi kasih tanda lah, bertemu dengan apa ya, sosok yang akan meninggal gitu. Seseorang yang akan meninggal gitu. Ya cuman yang dia lihat tuh ya cuman kan beres tuh waktu malam tuh pemakamannya, sebelum dia pergi tuh ya lihat
batu nisannya yang ia ikat tuh namanya benar sama dengan yang pada saat itu siangnya, cuman ya yang bedanya tuh apa ya, pokoknya sama banget lah gitu. Yang bedanya tuh hanya orang-orangnya gitu. orang-orangnya, terus si batu nisannya tuh tanggalnya bukan tanggal malam Jumat kemarin yang waktu malam tuh. Kayak yang gimana ya, jadi gimana ya, si Rohman ini tuh ngelihat batu nisannya tuh agak aneh juga waktu malamnya tuh. Yang waktu itu Jadi dia lihat di batu nisannya, jadi sebelum dia memutuskan untuk begitu, ia melihat batu nisannya, kok tanggal wafatnya tuh yang ia lihat tuh di batu nisan tanggal 17. Tahunnya sama sih, bulannya sama, cuman tanggalnya 17. Tanggal 17. Padahal yang ia tahu tuh kan dia ngisi dakwah juga kan. Yang ia tahu tuh ia nyebutin bahwa tanggal yang malam itu tuh tanggal 10. Tapi di batu nisan udah tanggal 17. Oh, berarti benar-benar memang pertanda ya. Nah, gila. itu. Dan setelah itu tuh ya benar-benar gimana ya? Kayak kebayang terus lah. Pasti sih. Gua pasti ngerti sih. Ini juga gua masih gak ngerti nih kejadian tuh. Gila nih kayak gimana? Iya, gua ngebayanginnya juga. Keren sih. Parah sih maksudnya, anjir. Lu kayak yang dikasih tahu trailer, bro, anjir. Gila. Oke. Ini juga gua susah berkata-kata ya. Mungkin ya, itu cerita dari Rohman ya. Terus maaf juga nih buat Pak Rohman kalau misalkan ceritanya emang agak sulit di ini jelaskan. Tadi ada agak belibet itu karena memang ini apa ya? Gimana ya? Bingung juga, gue juga gitu bingung ceritainnya gitu. Karena tapi pada akhirnya kesimpulannya seperti itu. Pak Rohman bertemu dengan sosok yang akan meninggal gitu ya. Yang sebelumnya dikasih tahu dulu nih pas malam meninggal, ternyata belum, itu halusinasi. Karena yang meninggal itu bertemu di tuh warung seperti biasa, dan akhirnya setelah 7 hari kejadian itu benar-benar meninggal gitu. Itu mungkin ya kesimpulannya. Ya mungkin ya intinya gini lah, intinya untuk Pak Usmannya ini ya semoga khusus khotimah ya, diterima di sisinya. Dan juga nama udah Islamnya, nama udah kita samarkan, bukan ya ada maksud apa-apa, cuman menceritakan kisah yang dialami oleh Pak Rohman ini. Kawan komis kita mempunyai pesan juga lah ya buat kalian. Kematian itu gak ada yang tahu ya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan masa hidupnya gitu. Betul. Terus selalu berdoa dan ingat kepada Tuhan. Ya. Mungkin itu saja ya ceritanya. Ya. Terima kasih buat para kawan kumis yang setia mendengarkan cerita ini. Maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dari Kumis Podcast ya, dari kita sendiri itu selaku host. Mungkin itu saja, tutup aja nih. Jangan lupa untuk tetap support Kumis Podcast inilah ya. Agar terus semangat membuat konten-kontennya. Betul gitu kan. sekali. Ya, bisa dengan bisa cara terus menghibur kalian. Nah, bisa dengan cara like, komen, subscribe. Oke, mungkin itu saja. Mungkin kami Kumis Podcast. Ya, undur diri. Sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya.